mengetahui siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Jadi Bapak aku dahulu ya. Nabila. Hadir Pak. Hadir. Ika Agustina. Hadir. Hadir. Jennifer. Hadir. Widya Rosa Putri. Mas Agus Abid. Vina. Hadir. Anindya. Hadir. Hafid. Hadir. Hadir. Jadi hadir semua ya. Nah, setelah Bapak melangsungkan lihat, karena nanti kita hari ini akan membicarakan mengenai materi yang nanti akan bawakan. Tujuan hari ini adalah kegiatan pada hari ini adalah nanti kita akan menjelaskan mengenai namanya apa itu belajar efektif dan efisien. Ada yang pernah tahu belajar efektif dan efisien? Belum ya? Nah, kalian kalau di rumah belajarnya gimana? Belajarnya gimana nih kalau di rumah? Biasa aja kah? Atau harus bagaimana kah? Biasa aja. Tapi biasanya kalian enggak sih kalau belajar itu kadang-kadang kita bisa deadline, kadang-kadang stres, kadang-kadang bingung seperti itu. Nah, ada yang nggak ngerti juga dan sebagainya. Biasanya hal itu ada beberapa faktor. Salah satunya apa? Belajar kalian tidak efektif dan tidak efisien. Seperti itu, paham? Nah, supaya nanti kalian tahu, semua kalian tahu belajar efektif dan efisien seperti apa, Bapak di sini akan menerangkan mengenai belajar efektif dan efisien. Nanti dalam proses pembelajaran hari ini kita diskusi ya. Nanti apabila tidak paham, silakan angkat tangan dan silakan bertanya. Gitu ya. Nanti kalau kalian punya masalah kita selesaikan sekarang aja nggak apa-apa. Misalkan nih jadi Pak aku ini kalau belajar itu sukanya malam-malam, apakah itu efektif atau efisien atau malah nggak efektif atau efisien? Itu nanti kita diskusi bareng nanti bareng. Di sini Bapak akan memberikan materi yaitu belajar efektif dan efisien. Apa sudah siap? Nah, siap ya. Oke, sekarang kita tuh belajar efektif dan efisien. Sebenarnya apa sih belajar efektif dan efisien? Ada yang tahu? Mungkin ada pendapat lain mengenai belajar efektif dan efisien? Ayo, kelas MM multimedia. Oke, sepertinya kalian belum paham. Jadi akan Bapak jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini, belajar efektif adalah cara belajar yang teratur. Kalian belajarnya teratur enggak? Enggak teratur. Coba jadi enggak teraturnya gimana? Kadang belajar, kadang enggak. Biasa satu minggu berapa mata pelajaran? Satu hari berapa mata pelajaran? 2 sampai 3 lah ya. 2 sampai 3 mata pelajaran. Satu minggu berarti berapa mata pelajaran? 18 selama satu minggu. Nah, dengan yang mata pelajaran padat itu, kalau efektif enggak? Sebenarnya tidak efektif. Tapi kalau kita bisa memanage ya, atau mengatur semuanya itu bakal jadi efektif. Itu. Makanya belajar yang efektif adalah cara belajar yang teratur. Jadi kalian atur sendiri itu dengan pola diri kalian masing-masing, dengan cara kalian masing-masing gimana, ya. Terus secara tuntas, ini kalau PR deadline efektif nggak? Efektif, selagi tuntas, ya. Orang itu beda-beda, kadang suka deadline, kadang tidak suka deadline. Secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian. Nah, kalau nggak belajar nggak pandai kan? Ya. Terus pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, mental dan intelektual serta bertanggung jawab. Nah, itu. Sekarang Bapak minta satu dari kalian untuk membaca tujuan. Ada yang membaca tentang tujuan? Tujuan dari belajar efektif. Oke, jadi silakan. Yang keras ya. Tujuan dari belajar efektif ini adalah untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Ada yang pengen
hasil belajar yang memuaskan? Apa yang menyebabkan belajar efektif ini dapat menghasilkan belajar yang memuaskan? Ada yang tahu? Ada yang mau coba pendapat? Jawab? Oke, ada. Jadi untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan, ya ini belajar efektif. Kita kembali lagi ke pengertiannya. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur. Dengan kita teratur, kita akan menghasilkan apa? Ini memuaskan, ya kan? Kita belajar, kita manage, terus tuntas. Kalau udah tuntas, kita puas nggak? Puas. Walaupun tak salah, entah benar, itu terserah nanti aja. Yang penting udah tuntas, puas nggak? Puas. Jadi belajar yang memuaskan. Jadi seperti itu, ya. Itu kalau belajar efektif. Kalau tidak belajar efektif, bagaimana Pak? Gitu kan? Kalau belajar tidak efektif itu satu, udah tahu dia tuh, tapi nggak dikerjain, itu nggak efektif. Terus apa namanya, nggak bisa ngatur waktu. Seharusnya ini tugas buat besok, tapi ngerjainnya nanti malam. Nah itu bakal tidak efektif. Selain walaupun itu tuntas, tapi kan nanti hasilnya takutnya gimana? Iya kan? Kita mengerjakan PR, kita mencari mengerjakan PR atau mengerjakan tugas itu yang diharapkan nilainya baik atau buruk? Baik. Nah baik, kalau baik itu gimana? Jadi harus mengatur cara belajar. Jadi dengan cara belajar efektif. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut ya. Nah, ada pun hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Ini kalau kalian semua di rumah, ya, atau belajar sesuai jadwal waktu belajar. Karena di rumah bikin jadwal nggak? Nah, ya. Jadi ya masing-masing selagi sempat sesuai mood aja. Kalau nggak mood ya udah, gitu kan? Nah itu yang sesuatu yang kurang tepat. Itu sebenarnya tidak salah, tapi itu adalah kurang tepat. Yang tepatnya gimana? Ya kita harus belajar sesuai jadwal waktu belajar. Jam berapa sih kita ini harus belajar? Mungkin si Eka punya waktu sendiri. Setiap jam habis maghrib sampai jam 8. Setelahnya itu tidak sedang mau ngapain, intinya sudah menggugurkan tanggung jawab sebagai seorang pelajar itu belajar. Yang kedua, mengulang pelajaran di rumah. Kalau setelah kalian pulang dari sekolah nih, kalian pernah nggak mau buku? Nah, jujur ya. Gimana? Pernah, tapi kadang-kadang mendingan mana daripada nggak pernah. Nah, mendingan pernah berani. Ada sering kayak ya nggak apa-apa, pernah tapi kadang-kadang gitu kan, nggak apa-apa. Mengerjakan tugas-tugas atau PR kan banyak kan? Iya. Itu jangan semua, itu udah tanggung jawab itu udah resiko sebagai seorang pelajar. Kalau nggak mau ngerjain PR, kalau nggak mau ngerjain tugas ya orang melengkapi buku-buku pelajaran. Ayo buku apa aja yang udah punya, yang udah kalian kumpulkan. Salah satunya buku-buku sekolah ya. Kita terus mengembangkan gemar membaca. Saya Bapak paham bahwasanya kalian pasti lebih gemar membaca satu orang daripada membaca buku. Iya. Ya kan? Nah itu sekarang coba diganti cara kita. Gemar membaca buku daripada gemar membaca satu orang. Ya, satu orang itu kadang-kadang malah bikin dosa. Iya kan? Ini alay banget. Nah kita udah ngejelekin dia, itu namanya cyberbullying, ya kan? Orang internet dan sebagainya. Kayak itu mendingan apa? Yang bermanfaat, baca-baca buku. Terus menata ruang belajar. Ruang belajar kalian kayak mana? Jadi sama kamar. Rapi nggak? Bukunya ada yang di bawah meja, ada yang di mana-mana nggak? Dirak. Terus ada lagi yang punya ruang belajar atau campur dengan ruang lainnya sama di kamar. Intinya menata ruang belajar senyaman-nyamannya kalian ya. Mau di dapur boleh, jangan di WC ya. Tapi kalau di WC boleh kok, orang belajar di WC apa menempelkan aja di bawah di belakang gitu kan, kertas apa yang kalian nggak masuk, misalkan rumus matematika, nanti terus belajar multimedia, tempel-tempelin aja, kalian baca sendiri. Biasanya orang yang nggak ngapain ketika di WC, ya kan? Terus belajar kesehatan pastinya dong, belajar
terganggu nggak? Masih bisa terganggu. Nanti cara belajar kita terganggu juga. Terus hasilnya tidak memuaskan. Itu. Ada yang bertanyakan di rumah? Nggak ada? Cukup ya. Oke, jadi udah paham ya. Mengerjakan tugas-tugas PR, semua pelajaran di rumah dan sebagainya. Selanjutnya, ini di sekolahan. Coba baca deh. Siapa namanya? Nabela. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Di SMK Negeri 4 itu masuk jam 7.15. Kalau berapa? Amin pernah? Pernah? Siangan. Karena sesuatu hal yang kita tidak tahu ya, tapi kenapa kok dia siangan dan sebagainya. Orang yang bangun siangan, orang yang telat itu jangan langsung kita cek bahwasanya dia pernah nakal. Kita nggak tahu dia ini di rumah ngapain aja. Ya. Datang ke tepat waktu. Memang itu sesuatu yang hal yang berat. Karena kenapa harus bangun pagi dan sebagainya. Pagi-pagi kalau kita enaknya bangkong, terus tidurnya masih dingin, ada selimut, tapi kita udah udah dituntut ke sekolah, berangkat untuk mandi pagi-pagi terus dingin. Nah, itu udah resiko sebagai pelajar. Kalau pelajar bukan? Iya. Pelajar. Jadi harus punya jiwa-jiwa pelajar. Ya. Datang ke sekolah tepat waktu, jangan yang telat-telat. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih kalian kedisiplinan kalian. Tidak ada tujuan lain kalau seperti itu, ya. Tidak namanya pendidikan itu tidak ada yang menyiksa, ya, tergantung kalian aja menyikapinya gimana. Terus menyiapkan buku dan alat tulis yang lengkap. Ada buku catatan, ada buku latihan, ada buku cetak, buku sekolahan. Jadi kita nggak boleh bawa pulang. Boleh tapi pinjam. Nah, itu. Ada kesempatan nih, walaupun kita tidak dibagi secara individu, tapi kan kita di fasilitas oleh perpustakaan. Nah, itu pergunakan. Kita harus peka terhadap kebutuhan. Terus memusatkan perhatian dan menekuni setiap materi pelajaran. Pelajaran apa yang kalian suka? Pelajaran jam kosong itu tidak ada. Kalau udah suka, sebenarnya gini, banyak sekali materi-materi, banyak sekali mata pelajaran. Berapa seminggu? Ada berapa? 18? Cuma 12. Masa iya di antara 1 sampai 12 tidak ada yang kalian suka? Biasanya yang kalian suka itu adalah yang harus kalian titik fokuskan. Gitu. Misalkan multimedia pelajaran apa aja? Desain grafis dan sebagainya. Kamu suka di bagian apa? Di pelajaran apa? Ketika itu mata pelajaran dan sebagainya, kamu anak multimedia, ya kan? Pasti kan banyak mata pelajaran itu aku boleh semangat pelajaran apa? Desain grafis. Nah, Jenny ini suka yang namanya desain grafis. Sebenarnya Jenny harus peka terhadap minatnya gitu loh, terhadap minatnya desain grafis. Jadi, tapi tidak dipungkiri kamu tidak boleh untuk melupakan yang lainnya. Tapi kamu tuh harus menitik fokuskan ke desain grafis. Siapa tahu ada bakat kamu. Gitu. Minat sama bakat itu berkesinambungan ya. Kalau kita minat, ya itu bakat kita. Kalau itu bakat kita, berarti itu adalah hobi kita, minat kita gitu. Desain grafis. Tapi jangan mentang-mentang suka desain grafis, yang lainnya jangan dilupakan. Ini sebagai wajib, desain grafis sebagai wajib, terus namanya langsung aja untuk menunjukkan kewajiban aja. Tapi yang namanya ilmu kan kita tidak boleh untuk cepat puas itu kita juga harus berada di zona keluar dari zona nyaman. Selanjutnya memberanikan apa aja? Memberanikan diri untuk bertanya pada soal tidak jelas. Mengungkapkan perhatian. Udah ini. Memberanikan diri untuk bertanya pada jika tidak jelas. Kalian sering nanya apa? Sering nanya karena nggak tahu. Nah, sering nanya itu bukan berarti goblok ya. Nah, biasanya orang-orang kan gitu ya. Malah ya orang yang sering nanya itu orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang
ekstrim lagi. Karena apa? Dia selalu menggali. Orang yang diam-diam itu kalau itu orang yang biasanya orang yang tidak pernah nanya itu orang yang tidak percaya diri, orang yang takut diketawain dan sebagainya. Itu orang-orang yang negatif seperti itu. Orang yang bagus apa? Orang yang aktif menjawab, aktif bertanya. Guru pasti malah senang malah banyak ditanya-tanya. Nggak ada guru kalau banyak kamu nanya terus, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, makanya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Kesempatan kalian di SMK ini selama 3 tahun. Ya jadi manfaatkan secara benar-benar gitu kan. Fungsinya guru itu apa? Ya fungsinya guru itu untuk tempat kita bertanya. Guru sebagai narasumber, sebagai penjawab kita ketika kita tidak paham. Mengerjakan tugas selanjutnya mengerjakan tugas. Kalian kalau ada PR gimana? Soal nyontek? Ngerjain sendiri. Kadang ada yang nyontek. Nah, kalian rasanya gimana? Nah, gitu kan. Sebenarnya bukan jangan sampai nyontek, tapi ajak aja berdiskusi bareng. Bahasanya jangan nyontek kan besok lagi ya. Tanya anak-anak, jangan aku nyontek dong, tapi ada aku diskusi bareng, kerja bareng, gitu. Dan tugas itu juga harus selalu dikerjakan, ya rajin. Terus memanfaatkan jam pelajaran kosong untuk belajar atau ke perpustakaan. Kalau jam kosong perasaan kalian gimana? Saya nggak yakin 100% kalau kalian menjawab sih. Senang ya? Sama sih bahwa dulu saya juga tentang jam kosong, gitu kan. Tapi ketika menghadapi ujian nasional, ketika menghadapi ujian, kita ada penyesalannya sendiri, gitu. Intinya jam kosong itu sebenarnya jangan mentang-mentang gurunya nggak ada, kita bebas untuk ngapa-ngapain, gitu kan. Sebagai pelajar yang benar nih, kita kan mencari ilmu, dan mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Tapi kalau kita cuma gara-gara jam kosong aja kita tidak kita malah berhenti juga, kita katanya ke Cina, ya, istilahnya seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Sudah habis? Apa ada pertanyaan? Ini masih pagi ya, kalian belum sarapan ya? Ya, oke, apalah. Kita akan melihat video. Nah, nanti kita akan melihat video. Video ini nanti kalian bisa menangkap makna dari video itu apa. Ya, ini tidak ada sound systemnya, jadi nanti tolong dengerin baik-baik. Pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kalian sama dengan orang itu. Kalimat-kalimatnya kalau Pak.
depan. Tulis ya Jenny. Apa aja deh Jen yang kamu Jen? Apa? Guru yang benar. Guru yang benar. Terus Lingkungan yang benar. lingkungan yang benar. Terima kasih nih. Nah, anak-anak di lima cara belajar yang benar ini, mindset yang benar kita bahas. Maksudnya gimana sih mindset yang benar? Tata cara belajar yang benar. Terus ada lagi, mindset itu apa sih? Pikiran kan? Pola pemikiran kita. Misalkan mindset yang benar bagaimana? Mindset yang benar itu satu, kita yang penting tidak mengeluh. Terus kita yang penting itu jangan meremehkan apa? Jangan meremehkan segala ilmu, jangan meremehkan belajar. Ah, nanti aja lah, nanti aja aku bisa kok. Ah, cuma kayak gitu aja aku bisa. Buktinya, rumus matematika yang kita pelajari tidak sesuai ketika kita ujian nasional. Nyesel nggak? Nah, jadi itu adalah mindset yang buruk. Ah, rumus ini, rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kalau rumus 1 tambah 1 sama dengan 2, siapa tahu di ujian nasional 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah, jadi kita harus ubah mindset kita, jangan selalu meremehkan, gitu ya. Yang ke selanjutnya adalah cara yang benar. Cara belajar yang benar. Oke, next. Waktu belajar yang benar. Kalian harus punya waktu, ya. Kalian harus punya waktu. Tidak semua waktu itu kalian buat kalian gunakan untuk bermain. Ya harus belajar. Kalau bisa semua waktu dari jam 1 sampai jam 12 malam itu belajar kalau bisa ya. Terus guru yang benar. Guru yang benar. Misalnya tadi Jenny itu adalah anak yang pintar di multimedia dan di mata pelajaran desain grafis. Iya nggak sih dia mau mencari guru yang di perkebunan, di ini dan sebagainya. Tidak kan? Jadi juga harus mencari guru yang tepat gitu loh. Guru yang benar-benar pada bidangnya, yaitu di desain grafis. Biar apa? Biar Jenny itu lebih mendalami desain grafis sekarang benar. Terus lingkungan yang benar. Pasti dong lingkungan yang benar. Kalau lingkungan yang salah, ya gimana kita mau belajar gitu. Jadi udah paham ya. Jadi apa aja boleh disimpulkan? 5 belajar yang efektif. Mindset. Waktu belajar yang benar. Terus dukungan yang benar. Baik, tangan dari kita semua. Oke, jadi udah paham ya mengenai pembelajaran hari ini, mengenai belajar efektif dan efisien. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya. Habis ini pelajaran Bapak Arsi kalau nggak salah ya. Ya ini habis ini pelajaran Pak Arsi. Nanti aplikasikan dari sekarang. Ketika pelajaran Pak Arsi nanti. Baik, mungkin pertemuan kita Bapak dan anak-anak sekalian cukup di waktu ini saja. Dan terima kasih udah merespon, terima kasih udah aktif dalam pelajaran. Kalian semua calon generasi penerus nih. Amin. Dia calon generasi sukses. Nah, walaupun mendapatkan materi yang sangat sedikit ini, tapi kalau kalian kembangkan, kalian praktekkan, kalian aplikasikan, insya